Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang saya cintai, kembali dengan saya di channel Suryo Pamegang Jagat. Untuk konten kali ini, karena ini bertepatan dengan bulan Maulid, saya akan sedikit menceritakan kisah tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Tentunya bagi umat Islam, Kanjeng Nabi adalah seorang panutan, seorang figur, seorang teladan, pengayom, pelindung bagi umat Islam tentunya. Jadi banyak sekali kisah-kisah tentang baginda Nabi Muhammad ini yang sangat mengharukan, yang sangat memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Nabi Muhammad yang akan saya ceritakan kali ini itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad ini suatu malam, di malam yang sangat dingin, yang di situ kota Madinah benar-benar sangat dingin sekali cuacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini keluar untuk suatu keperluan. Setelah pulang dari keperluan beliau masuk ke rumah tentunya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Rasulullah masuk ke rumah, dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh istrinya yang bernama Aisyah. Dibukakan pintu oleh Aisyah, kemudian Rasulullah masuk di dalam rumahnya dengan keadaan menggigil karena cuaca yang saat itu benar-benar cuaca yang sangat ekstrim, cuaca yang sangat benar-benar dingin bagi kota Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masuk ke dalam rumahnya, dan Rasulullah dalam keadaan menggigil, dicarikan selimut oleh Aisyah. Kemudian diselimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berbaring. Rasulullah berbaring dan Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, adakah makanan malam hari ini untuk aku ya Aisyah?" Kemudian Aisyah melihat ke dapur, barangkali masih ada satu makanan yang bisa disajikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicari. Di situ Aisyah radhiyallahu anha menemukan segenggam gandum. Aisyah menemukan segenggam gandum, dan gandum itu bukan gandum baik, gandum yang dibilang bukan gandum baik, tapi gandum yang kasar, dan hanya tinggal segenggam. Maka itulah kehidupan Nabi kita, kehidupan junjungan kita, tidak memperkaya diri, tidak suka menumpuk-numpuk harta duniawi. Andaikan Rasulullah punya, itu lebih suka dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan.
ketika malam itu hanya tinggal gandum itu satu-satunya yang dimiliki oleh Aisyah di rumah Rasulullah SAW. Setelah itu gandum tersebut dibuat sebuah adonan oleh Aisyah, dan tujuannya untuk diberikan kepada Rasulullah SAW untuk sekedar mengisi perut kosong beliau, karena dari perjalanan, karena dari luar, yang di luar cuaca sangat ekstrim, barangkali bisa sedikit menghangatkan tubuh Rasulullah. Gandum tersebut dimasak. Setelah dimasak, selesai masak tersebut dikeluarkan oleh Aisyah, yang tujuannya dihidangkan untuk Rasulullah SAW. Dihidangkan gandum tersebut, disajikan gandum tersebut untuk Rasulullah. Kemudian setelah disajikan untuk Rasulullah, sedangkan Rasulullah masih dalam keadaan berbaring, Aisyah kembali masuk ke dapur. Tak diduga, tak disangka, ada seekor kambing masuk ke rumah Rasulullah SAW, dimakan gandum tersebut. Padahal itu satu-satunya persediaan makanan yang tersisa di rumah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Aisyah keluar dari dapur untuk bertujuan membangunkan Rasulullah SAW yang sedang berbaring karena kedinginan tadi. Ketika Aisyah keluar dari dapur, melihat makanan yang tinggal satu-satunya yang disediakan dengan susah payah untuk Rasulullah SAW, ternyata dimakan seekor kambing. Maka bagaimana kecewanya Aisyah, bagaimana kalutnya Aisyah, yang dia bertujuan untuk menyenangkan Rasulullah, yang dia bertujuan karena kasih sayang kepada sang suami, ingin membahagiakan sang suami, ternyata dimakan seekor kambing. Maka marahlah Aisyah. Aisyah marah dengan penuh kecewa, dengan penuh kemarahan. Hampir saja kambing tersebut dihantam oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah bangun. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, jangan engkau marah Aisyah. Biar kambing tersebut makan makanan itu. Biarkan ia kenyang. Nanti kalau ada sisa, biar aku yang akan memakannya. Inilah teladan, sosok figur bagi kita, betapa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini bukan hanya untuk menjaga manusia, bukan hanya untuk menjaga alam. Binatang pun dikasihi, disayangi oleh Rasulullah SAW. Sedangkan di zaman yang serba modern ini, kita lebih berpikir mengenyangkan perut kita sendiri. Kita lebih memilih hidup senang dan suka melihat orang lain susah, berlomba-lomba dalam kekayaan, berlomba-lomba dalam kesuksesan, tetapi kita tidak peduli orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita, bagaimana kondisi alam, bagaimana binatang-binatang di sekeliling kita. Kita lebih mementingkan apa yang menjadi nafsu kita, ego kita, dengan menumpuk-numpuk hal-hal yang kita senangi. Mudah-mudahan lewat kisah ini kita bisa mengambil contoh, bisa mengambil teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.